selamanya. Tak lagi sakit, mati ataupun susah, masuk ke surga bila datanglah Yesus hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti Yesus datang, Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, ada negeri yang amat senang, kita lihatnya oleh iman. Bapa kita menunggu seberang, menyediakan tempat yang aman. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Kita akan menyanyi seberang lagu surga yang amat merdu. Jiwa kita selalu senang karena habislah mati itu. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. Ya Bapa yang kasihkan kami sembah puji-pujian, karena Yesus telah mati ganti seisi dunia sekalian. Darat mas amat jauh, kita akan berkumpul seberang. 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 Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, menyanyi pujian. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Susahlah hatinya yang tak kenal Tuhan, akan tetapi umatnya, akan tetapi umatnya bersuka-sukaan, bersuka-sukaan. Berjalan ke Sion, kota
Sion yang terindah, mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Mari berjalanlah ke negeri yang indah. Sapulah air matamu, sapulah air matamu, bersorak-soraklah, bersorak-soraklah. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Jam kita tak tahu bila Yesus kembali, tapi tandanya tunjuk dekat sekali. Kedatangannya jadi gemaran hati, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, jagalah, Yesus datang kembali. Jagalah, jagalah, haleluya, haleluya, dengan kemuliaan. Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Jaga dan doa, tetap nyala lampumu. Kerja dan tunggu hingga datang Tuhanmu. Bersuka-suka dekat kelepasanmu, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, jagalah, Yesus datang kembali. Jagalah, jagalah, haleluya, haleluya, dengan kemuliaan. Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, jagalah, Yesus datang kembali. Jagalah, jagalah, haleluya, haleluya, dengan kemuliaan. Yesus datang kembali, tapi jamnya tak tahu. Selamatlah dirindu, damai iman teguh, dan berdoa sungguh untuknya. Tapi perhentian tiada didapatkan kalau tiada korban Islam. Apa engkau tak serahkan di mezbah Tuhan segala nafsu hatimu? Engkau boleh dapat penantian dan rahmat kalau engkau berserah padamu. Kasih tak terduga di bidai surga, agar
persatuan indah kita dengan Yesus, hanya olehnya korban Islam. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, segala nafsu hatimu? Engkau boleh dapat penantian dan rahmat kalau engkau berserah padamu. Apa engkau telah serahkan di mezbah Tuhan, segala nafsu hatimu? Belum.
Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam orang tua kami, Pak Ketua. Selamat malam orang muda kami. Selamat malam Bang Marcel, Bang Rasman Bancin, Yohanes Tijabat, Kak Hidayanti Saragi, Shalom. Dwi Silalahi, Shalom, selamat malam. Mohon bersabar sebentar ya, soalnya adik-adik kita belum ada yang join sepertinya nih. Enggak usah legal masuk dari situ. Udah. Mana semua suaranya? Ini. Barang-barang. Udah ada suaranya nih. Mana lah? Baiklah, selamat malam buat kita semuanya. Apakah suara saya kedengaran? Alhamdulillah kedengaran. Shalom, selamat malam. Suara saya kedengaran? Shalom, selamat malam. Suaranya kedengaran. Oleh karena adik-adik kita saya lihat ada beberapa yang sudah join ini dan waktunya sudah lewat 5 menit, maka dari itu kita mulai aja perbaktian kita. Untuk memulai perbaktian kita, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati kita masing-masing mengundang ke Surah Kudus. Mulai. Kita mana nih? Oke. Di dokter ini.
Sebelumnya kita akan memulai perbaktian kita, tapi kepada seluruh peserta yang tidak mengambil bagian, yang tidak berbicara, mohon supaya di-mute. Saat ini kita akan bernyanyi dari sebagai lagu pembuka, lagu Sion nomor 206 yang diputar oleh operator. Aduh. Ampun, ampun. Ampun. Baik, sebagai doa pembuka, kami undang kesediaan Pak Ketua. Apakah bersedia? Tolong Pak Ketua di unmute dulu. Boleh di unmute dulu suaranya? Pojok kiri sebelah bawah. Pojok kiri sebelah bawah boleh ditekan itu kan ada tulisan mute dan unmute. Di pojok kiri sebelah bawah Pak Ketua. Karena ada itu. Oke. Oh, udah kedengaran? Halo? Sudah, Pak Ketua. Sudah Pak Ketua, sudah kedengaran sudah. Oke. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa kami di sorga, Tuhan Maha Pencipta alam semesta, terpujilah Engkau Tuhan, oleh karena ibadah kami pada malam ini, ibadah Minggu Sembahyang Pemuda yang malam kedua. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan memohon, walaupun anak-anak Tuhan ini melalui Zoom, biarlah Tuhan selalu membimbing kami, anak-anak muda juga yang mengikuti kebaktian ini Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, dan membawa kesetiaan kepada anak-anak muda ya Tuhan, begitu kami orang tuanya. Ya Tuhan, pada pembicara pada malam ini biarlah Tuhan berikan hikmat agar kiranya Ripaldo Marcel, anak kami bisa berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan, dan biarlah rohmu yang memimpin dan mengajari ya Tuhan. Begitu juga kami yang mendengar, anak-anak muda, orang tua yang bergabung, biarlah Tuhan juga memberikan hikmat bagi kami, agar kami bisa mengambil hikmat pelajaran yang kami dengarkan pada malam ini. Ya Tuhan, biarlah Tuhan mengampuni kami di dalam dosa dan kesalahan, kekurangan, tingkah laku kami, terhadap kami sesama manusia, terlebih terhadap Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar kiranya kami layak anak Tuhan, dan kiranya kami bisa menerima dan menghidupkan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Begitu juga Tuhan yang memandu acara ini, biarlah berikan nikmat, agar kiranya acara ini bisa lancar hingga sampai selesai. Begitu juga berikan yang terbaik pada saat ini Tuhan bagi kami, agar kami bisa beribadah bersama-sama melalui Zoom dengan anak-anak Tuhan, orang muda ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, karena kami hadir ke dalam tangan-Mu, dan kami berserah kepadamu Tuhan. Biarlah kehendak menjadi kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ketua. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang diputar oleh operator. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang aman, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan
Terpujilah Tuhan oleh karena lagu puji. Apakah suara saya kedengaran? Sudah kedengaran. Sudah. Terpujilah Tuhan oleh karena lagu pujian yang begitu luar biasa. Biarlah ini boleh mengangkat iman kerohanian kita lebih dekat kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Marcel Silalahi. Kami persilakan. Cek, sudah saya kedengaran. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Kedengaran ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu. Engkau kumpulkan kami di sini Bapa lewat virtual online Bapa. Siapkan hati kami, layakkan kami datang kepada-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar, saya share screen dulu. Apakah kelihatan? Kelihatan ya. Oke, baik. Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Malam. Gimana kabar kita semua? Apakah di sana baik-baik saja? Biasa. Sehat. Puji Tuhan kita ucapkan. Jadi apa namanya? Saya sangat senang ya jujur. Karena apa? Karena nggak nyangka apa itu bahwa di pintu angin ada pemudanya dan aktif. Dan ini rame lagi nih. Yang dimana dulu waktu saya masih di Sumatera masih sedikit, sangat sedikit. Jadi ya bisa dibilang kegiatan pemuda juga hampir tidak ada. Cuman saya lihat selama ini Jumat Pintu Angin pemudanya lumayan ramai, lumayan aktif juga. Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah saya lihat. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada staf PA Jumat Pintu Angin ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, jadi pekan doa kita yang ada yang sepanjang minggu ini itu pekan doa Pathfinder. Pekan doa Pathfinder. Oleh sebab itu makanya kemarin Bu Pendeta juga mengingatkan kalau bisa semuanya yang punya kacu pakai kacu. Nah, kalau bisa yang punya seragam pakai seragam. Karena ini adalah pekan doa Pathfinder. Untuk di Jakarta ini beberapa gereja sudah berjalan itu mulai minggu lalu. Cuman ada juga yang baru berjalan sama seperti kita sesuai dengan jadwalnya. Oke, baik. Jadi pelajaran kita malam hari ini judulnya ialah saya akan pergi dan saya akan percaya kepada Allah. Saya akan pergi dan saya akan percaya kepada Allah. Kalau kita ingat tema kita sepanjang tahun ini ialah I will go. Saya akan pergi. Jadi pelajaran kita dari minggu kemarin sampai nanti akhir pekan doa kita. Judul pembicaraan kita adalah saya akan pergi. Seperti kemarin, saya akan pergi dan berjanji untuk apa? Untuk memelihara hukum-hukumnya. Dan pelajaran hari ini adalah saya akan pergi dan saya akan percaya kepada Allah. Pelajaran kita malam hari ini kita fokusnya pada tokoh Alkitab. Tokoh Alkitab itu ialah Abraham. Yang dimana kita mengetahui Abraham itu adalah umat Allah, hamba Allah yang setia. Dia percaya kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah, dia turutin, dia jalani.
Oleh sebab itu, makanya pelajaran hari ini fokusnya ataupun contoh ataupun pelajaran yang kita ambil adalah dari Al-Quran. Baik. Pada saat ini, pada zaman ini, teknologi berkembang dengan cepat. Di mana sekarang teknologi bertambah-tambah maju, terus berinovasi, bahkan hampir setiap tahun, baik itu merek-merek tertentu, versi HP misalnya, laptop atau jam, selalu berkembang setiap tahunnya. Yang dimana perkembangan ini pada zaman ini semuanya itu bisa kita lakukan dalam genggaman kita. Sekarang kita apapun yang ingin kita lakukan hanya lewat HP saja, handphone saja yang kita miliki, yang ada di genggaman kita. Kita bisa melakukan apapun. Sekarang tidak perlu lagi, misalnya di Jakarta, tidak perlu lagi belanja ke pasar. Dari HP semua bisa datang langsung ke depan pintu. Kita mau membayar, kita nggak butuh lagi ngeluarin uang kertas langsung, uang cash enggak. Sekarang udah bisa dari HP semua. Kita juga nih saat ini kita dapat berkomunikasi di sini, dapat berkumpul bersama lewat virtual Zoom. Siapa yang menyangka pada zaman dulu bahwa akan terjadi hal seperti ini? Tidak menyangka itu. Tapi hal ini benar-benar terjadi. Dan ini akan terus berkembang pesat. Mungkin saja suatu saat nanti ada hal yang lebih canggih lagi selain yang sudah kita miliki sekarang ini, yang sudah kita lihat sekarang ini. Tetapi saudara-saudara, teman-teman sekalian yang di sini, dan juga orang tua kami yang di sini, perkembangan zaman saat ini seakan memberikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih menyenangkan, kehidupan yang lebih nyaman. Kenapa? Kita selalu berusaha sebisa mungkin untuk tetap up to date, misalnya dengan berita, dengan teknologi. Kita selalu ingin menggunakan fasilitas ataupun teknologi terbaru, misalnya menggunakan HP baru, misalnya menggunakan apapun itu. Kita selalu ingin mengikuti teknologi supaya tidak ketinggalan zaman. Kita sering seperti itu. Tetapi saudara-saudara, itu hanya terlihat seperti kehidupan yang lebih baik. Itu seakan hanya menjanjikan, hanya seakan gitu. Tetapi kenapa sih kita pengen mengikuti teknologi? Kenapa sih kita pengen mengikuti zaman sekarang, era sekarang? Kita mengikuti tren-tren yang sekarang. Kenapa? Karena kita ingin apa? Karena kita ingin hidup nyaman. Jadi era sekarang ini, kalau kita mencoba mempelajari pola kehidupan generasi muda sekarang ataupun generasi saat ini, generasi sekarang ini, ketika kita mencoba mempelajarinya, ada satu hal yang menjadi obsesi kita semua. Ada satu hal yang menjadi obsesi setiap umat manusia yang ada di bumi ini pada zaman ini. Apa itu? Yaitu kenyamanan. Obsesi akan kenyamanan. Kita selalu ingin merasa nyaman. Misalnya, kenapa sih kita ingin beli HP baru misalnya? Kenapa sih kita begitu terbiasa untuk membuka dan mengupdate sosial media? Kita buka WA, buka Instagram, buka Facebook, kita upload kegiatan kita di media sosial kita. Kenapa sih kita suka berkumpul dengan teman-teman kita saja yang kita kenal, ataupun teman yang dekat saja? Atau kenapa kita bergereja yang kita hadiri saat ini? Kenapa kita bergereja di gereja kita saat ini? Jawabannya sederhana, saudara-saudara. Yaitu karena kita ingin membuat kenyamanan itu sebagai prioritas utama kita. Kita ingin merasa nyaman, oleh sebab itu makanya kita tadi. Kenapa kita terbiasa, misalnya kita upload kegiatan kita di media sosial? Kenapa kita mau upload? Karena kita merasa senang, nyaman. Kenapa kita suka kumpul sama teman-teman yang tidak kenal aja, teman-teman yang dekat sama kita aja. Kenapa kita kumpul sama mereka? Karena kita ingin nyaman. Kenapa kita bergereja pada gereja kita sekarang ini? Karena kita nyaman.
Tetapi ketika situasi berubah, misalnya seperti barang yang kita miliki ataupun rekan gereja ataupun sahabat kita, jika tidak lagi membuat nyaman ataupun jika kita tidak lagi merasakan kenyamanan itu, maka apa yang terjadi? Kita pasti menjauh. Kita pasti mencari hal yang baru atau mencari hal yang lebih nyaman lagi. Jadi obsesi generasi muda ataupun generasi zaman sekarang ini itu terhadap rasa nyaman. Tetapi kita di sini perlu mengetahui bahwa rasa nyaman itu, rasa nyaman yang sering kita ingin atau rasa nyaman yang sering kita lakukan, itu sering kali menjadi pedang bermata dua yang berbahaya. Mungkin saudara-saudara atau teman-teman kita yang ada di sini bertanya-tanya, bagaimana mungkin rasa nyaman bisa menjadi bahaya dalam hidup kita? Nyaman kok, kenapa bisa jadi bahaya? Iya kan? Oleh sebab itu, makanya kita di sini berkumpul untuk mendengarkan pelajaran penting, untuk mengetahui jawaban itu. Kenapa rasa nyaman itu bisa menjadi hal yang berbahaya untuk hidup kita? Kita harus melihat ke dalam kehidupan Abraham. Oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab kita Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Mari kita buka Alkitab kita Kejadian 1 ayat 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Mungkin ada teman-teman yang volunteer untuk membacakan, yang bersedia membacakan ayatnya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Baik, terima kasih. Kejadian 12 ini, kalau kita mengingat, Kejadian 12 ini dimulai dengan cerita bagaimana Abraham itu dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan untuk pergi meninggalkan rumah bapaknya, rumah keluarganya, dan kampung halamannya untuk berangkat ke suatu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Mungkin banyak dari kita, ataupun mungkin kita nih saat ini menganggap bahwa ini merupakan suatu hal yang biasa. Hal yang biasa. Tuhan panggil Abraham untuk pergi meninggalkan bapaknya, keluarganya, dan kampung halamannya dan berangkat ke suatu tempat. Mungkin kita berpikir ini suatu hal yang biasa. Tapi coba kita melihat ayat ini melalui konteks pada zaman Abraham, pada zaman itu. Di mana pada zaman Abraham belum ada kendaraan, mobil ataupun pesawat, belum ada sistem keamanan sosial, belum ada belum ada seperti yang pada saat ini. Kalau saat ini kita disuruh misalnya pergi ke suatu tempat, kita gampang bawa barang, selesai, kita naik kendaraan, ada, semua ada. Tapi kalau kita melihat pada zaman Abraham, ini merupakan suatu hal yang tidak biasa. Memang pada zaman Abraham, perpindahan penduduk pada zaman Abraham itu sering terjadi, tetapi itu dalam jumlah yang besar dan itu pada waktu tertentu. Jadi perintah Tuhan kepada Abraham sebenarnya bukanlah satu hal yang mudah untuk diikuti. Dalam budaya Timur Tengah, identitas seseorang itu ditentukan oleh 3 hal. Keluarga, kampung halaman, dan Tuhan yang disembah. Memang perpindahan pada zaman itu merupakan suatu hal yang pasti terjadi. Tetapi biasanya dilakukan bersama-sama dengan segenap keluarganya. Jika pindah kepala rumah tangganya, pasti seluruh keluarganya akan ikut. Tetapi ketika Tuhan memanggil Abraham,
ia tidak saja menyuruh Abraham untuk sekedar pindah, melainkan apa? Melainkan juga untuk memutuskan tali hubungan dari keluarganya, kampung halamannya, serta semua dewa-dewi yang dulu pernah ia sembah. Jadi, panggilan Tuhan kepada Abraham merupakan panggilan untuk keluar dari zona amannya menuju satu masa depan yang ia belum pernah bayangkan atau rencanakan sebelumnya. Jadi, kalau kita melihat perintah Tuhan kepada Abraham ini merupakan suatu hal yang sulit. Jika kita pada saat ini kita disuruh memutus tali hubungan dengan keluarga kita, meninggalkan keluarga kita, disuruh kita pergi ke suatu tempat yang kita tidak tahu kemana. Apakah kita mau? Belum tentu. Kita pasti ragu. Karena apa? Kita sudah siap untuk meninggalkan keluarga kita saat ini. Tetapi kita lihat Abraham. Abraham menuruti apa yang Tuhan katakan. Dan dikatakan tadi, Tuhan itu memanggil Abraham itu untuk keluar dari zona nyamannya, menuju satu masa depan yang lebih cerah, yang lebih indah, ataupun yang masa depan yang belum pernah ia bayangkan. Mungkin pada saat itu Abraham sudah memiliki harapan, misalnya sudah ada harapan dia ingin melakukan ini, ingin mencapai sesuatu ini, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan menyuruh dia, tidak, kamu sekarang pergi, tinggalkan sanak saudaramu, kampung halaman, dan semua dewa-dewi yang telah engkau sembah tinggalkan. Jadi, ini juga pelajaran mengingatkan kita bahwa kita itu harus bisa seperti Abraham. Kita keluar dari zona nyaman. Kenapa kita harus keluar dari zona nyaman kita? Karena kalau kita keluar dari zona nyaman kita, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kita percaya saja. Tuhan akan memberikan satu masa depan yang belum pernah kita bayangkan. Ataupun masa depan yang belum pernah kita rencanakan. Masa depan yang pasti Tuhan berikan kepada kita. Masa depan yang baik. Seperti saya ada kesaksian sedikit tentang Tuhan bekerja di dalam rencana hidup, di dalam rencana saya. Di mana pada waktu itu saya berkuliah di UNAI semester 7, semester akhir, semester 7, di mana pada bulan Agustus 2019, situ saya memutuskan untuk mengerjakan tugas akhir saya. Tugas akhir saya itu adalah jurnal. Ada pilihan skripsi dan jurnal. Cuman saya memilih untuk mengerjakan jurnal, bukan skripsi. Kebetulan pada saat itu untuk jalur jurnal, pengerjaan jurnal, itu ialah yang pertama kalinya dilakukan di UNAI adalah saya dan teman-teman saya. Jadi kami mengerjakan jurnal ini tidak ada pedoman. Jadi kami benar-benar belajar dari luar, mencari sumber-sumber dari internet. Jadi belum ada senior kami sebelumnya yang melakukan tugas akhir lewat jurnal. Semua pada melakukan skripsi. Karena jurnal katanya lebih sulit atau bagaimana. Cuman ya ada satu sisi jurnal itu lebih gampang. Kita tidak ada sidang-sidang lagi. Tidak ada sidang, tidak ada pengujian lagi. Dan pada saat itu juga ada rencana juga saya dengan paduan suara di kampus pelayanan bulan Desembernya di Batam. Nah, jadi di awal semester itu saya jumpain dosen pembimbing saya untuk mengerjakan jurnal dan saya mendaftarkan diri karena ada pelayanan di akhir tahun. Jadi saya lengkapi semua untuk pelayanan akhir tahun ini. Saya bayar uang biaya pelayanan, biaya transportasi, biaya pesawatnya, dan pada saat pengerjaan jurnal, dosen pembimbing saya menyarankan saya dan teman-teman saya, kami ada 4 orang,
yang bergabung jurnal ini eh, menyarankan kami melakukan penelitian besar se-ASEAN. Penelitian se-ASEAN. Dan ini membutuhkan banyak waktu. Tetapi dosen kami meyakinkan kami, kita pasti bisa. Kita akan bekerja sama untuk mengerjakan ini. Gitu. Jadi kami yakin, percaya kepada dosen kami, dan seiring berjalannya waktu kami mengerjakan banyak kendala-kendala yang kami lalui dalam pengumpulan data, karena ini seharusnya agak susah. Jadi, dan lama prosesnya, ini pengerjaannya sampai di bulan Desember, di akhir semester itu bulan Desember, kami masih 50% pengerjaan. Karena sudah di akhir semester, dosen pembimbing kami mengatakan, sudah, kalian itu jurnalnya, kalian bagi saja. Jadi tadi penelitian gede, penelitian besar se-ASEAN, jadi itu dibagi hanya beberapa negara saja. Satunya difokuskan untuk jadi tugas akhir, satunya lagi disimpan untuk penelitian selanjutnya. Nah, di situ kami merasa kecewa. Kenapa? Kenapa baru sekarang dosen kami menyarankan kami mengecilkan penelitian kami. Sedangkan penelitian yang sudah kami lakukan sebelumnya jadi seperti sia-sia, seperti membuang waktu. Dan memang dosen kami juga pada saat itu dia jarang ada di kampus, jadi kami agak jarang untuk bertemu, untuk bimbingan, untuk mengerjakan. Makanya pengerjaannya sampai akhir semester juga belum selesai. Terus setelah pengerjaan selesai, setelah kami kerjakan selesai itu persis 1 minggu sebelum semester berakhir. Jadi 1 minggu sebelum semester berakhir, di situ kami baru menyelesaikan semuanya penelitian kami. Nah, di sini timbul masalah. Ketika waktu 1 minggu sebelum semester berakhir, di situ kami baru menyelesaikan penelitian. Sedangkan setelah menyelesaikan penelitian itu, banyak proses yang harus kami lakukan, seperti pencetakan bukunya, pendaftarannya ke pemerintah, supaya itu jurnalnya sah secara Kementerian Pendidikan. Banyak yang harus dilakukan. Tapi waktu yang kami punya tinggal 1 minggu. Sedangkan di akhir minggu itu adalah saya sudah berencana untuk pergi pelayanan ke Batam. Nah, di situ saya sudah menyerah, maksudnya saya fokus untuk penelitian saya, untuk tugas akhir saya tidak mau pelayanan, saya tinggalkan. Jadi pelayanan biarkan saja, saya tidak mau pelayanan. Jadi pelayanan saya ke Batam itu biayanya semuanya hangus karena tidak bisa digantikan. Jadi itu biayanya semua hangus. Jadi pelayanan yang saya tunggu-tunggu, di mana pelayanan akhir tahun itu selalu ditunggu-tunggu di Mei, pelayanan terakhir bersama teman. Jadi saya bertujuan, sudah Tuhan, saya akan fokus pada penelitian saya. Mohon maaf saya tidak bisa ikut pelayanan. Dan pada hari Minggu, pas 1 minggu sebelum semester berakhir, kami sudah menyelesaikan penelitian, kami serahkan kepada dosen pembimbing, terus dosen pembimbing kami melakukan cek plagiarisme. Jadi cek plagiarisme ini ialah untuk mencek apakah ada tiruan dari karya ilmiah orang. Jadi kalau lulus dari situ, berarti jurnal kita itu benar-benar kita yang mengerjakan, itu benar-benar kita yang meneliti, bukan hasil contekan, bukan hasil jiplak begitu. Jadi kalau di jurnal itu namanya harus lolos tes plagiarisme. Kalau di skripsi harus lolos sidang. Kalau di jurnal itu tes plagiarisme atau tes hasil ini. Siapa tahu ada ceplakan atau tidak. Gitu. Waktu dosen pembimbing saya mengecek punya penelitian kami lolos.
lolos. Nah, ketika dikatakan lolos, kami serahkan penelitian kami ini kepada kepala jurusan, kepada bagian penerbitan jurnal, penerbitan jurnal fakultas. Pada saat itu kami serahkan pada hari Senin. Bagian penerbitan jurnal mengatakan, ini saya terima dan akan saya cetak ke Bandung. Karena ini jurnalnya harus dicetak dalam bentuk slamper atau dalam bentuk buku masing-masing itu. Jadi satu orang harus mencetak 5 slamper. Jadi itu membutuhkan ada 4 orang, berarti ada 20 yang harus dicetak, 20 buku. Jadi itu dicetak di Bandung. Kami kasih Senin dengan janji Rabu akan selesai. Saya di situ sudah senang, Rabu akan selesai. Saya juga Rabu akan selesai ini jurnal. Penelitian saya, tugas saya sudah akan selesai. Berarti saya bisa ikut pelayanan nih, begitu. Tetapi pada hari Rabu ketika bukunya datang, bagian penerbitannya salah kasih file. Jadi yang dicetak itu bukan penelitian kami, penelitian orang lain. Jadi salah cetak. Di situ kami udah pada panik. Kenapa panik? Itu dari hari Rabu. Terakhir itu Jumat. Terakhir itu Jumat. Itu sudah hari Rabu, terakhir Jumat. Sedangkan 2 di antara teman kami, 4 di antara teman kami sudah pesan tiket pesawat hari Jumat untuk balik. Mereka balik ke Kalimantan. Sedangkan hari Rabu hasilnya gagal, hasilnya tidak sesuai, salah cetak. Sedangkan ini penting, bukunya ini untuk diserahkan sebagai administrasi. Nah, di sini kami berdebat sama kepala ini ya, bagian penerbitannya. Ya, adu dulu. Jadi sudah tidak memikir lagi saya mahasiswa, Anda dosen, tidak memikirkan seperti itu lagi. Karena gimana? Karena ya empat tahun berkuliah di sini, penentunya ini begitu. Ini gagal, saya ulang tahun depan. Begitu. Jadi bagian penerbit jurnalnya ini minta maaf. Jadi dia pergi lagi ke Bandung untuk mencetaknya, dan itu butuh 2 hari lagi. Dengan janji hari Jumat kelar. Ya sudah, kami bersabar. Karena kan yang mahasiswa kami tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia bisa, iya, yang penting kami bisa selesai dari sini dengan baiklah begitu. Nah, setelah hari Jumat, buku jurnal kami itu sudah jadi, datang sudah sesuai. Nah, ketika buku sudah sesuai, selanjutnya itu ya kami menyerahkan ke bagian administrasi. Nah, ini menyerahkan ke bagian administrasi ini ialah untuk sebagai tanda simbolis ataupun bahwa kita sudah mengerjakan jurnal. Jadi kita harus menyerahkan bentuk fisiknya dan soft copy-nya. Nah, ketika kami serahkan ke bagian akademik, bagian administrasi, punya kami ditolak. Dengan alasan punya kalian ini belum dicek oleh bagian pedidikti, belum dicek bagian pedidikti, bagian pendidikan. Nah, kami komentar ya. Ini kami sudah cek, ini sudah dicek oleh dosen pembimbing kami. Tidak, walaupun sudah dicek dosen kalian, tapi ini harus dicek oleh bagian pedidikti, bagian Kementerian Pendidikan. Terus kami telepon sama dosen pembimbing kami bicarakan masalah ini. Sir, ini kenapa sir? Jurnal kami ditolak. Katanya ini belum dicek lagi risetnya oleh pedidikti. Sedangkan sir sudah cek gitu. Ini bagaimana sir? Nah, ternyata ada miskomunikasi dari bagian akademik dengan dosen. Di situ kami dan termasuk saya marah-marah di bagian akademik. Itu saya marah-marah. Dia orang tua. Saya salah. Cuman bagaimana itu hari Jumat, hari terakhir semester itu pengumpulan. Tapi ada seperti ini.
Memang ini resiko kami. Kenapa resiko kami? Karena memang ini kami pertama kalinya untuk melakukan jurnal. Oleh sebab itu makanya peraturannya juga masih gamblang, belum ada yang jelas. Oleh sebab itu waktu pada hari itu Jumat bagian akademik bilang ini harus dicek. Kalau ini tidak lulus, kalian gagal. Yang dimana cek plagiarismenya itu maksimal 20%. Jadi cek kesamaan data dengan karya ini orang lain itu 20 maksimal 20%. Lewat dari 20% itu gagal atau tidak diterima. Jadi di situ kami sudah khawatir, kami belum khawatir. Kenapa khawatir? Ketika kami serahkan dan dicek itu ada kesamaan maksimal 20%, lewat dari 20% kami gagal. Kenapa kami takut? Bukannya kami karena nggak percaya diri dengan hasil penelitian kami, tetapi kalau di sistem ini cek plagiarism, kita menulis kutipan orang itu termasuk jiplak. Padahal kita menggunakan kutipan orang, itu resikonya. Kita menggunakan kutipan orang itu sebagai dasar kita menggunakan kutipan berdasarkan ini misalnya. Itu sebenarnya tidak menyalahi, tetapi karena ini pemeriksaan by system itu otomatis. Di situ kami takut kalau ini tidak memenuhi syarat, nah udah kita ngulang tahun depan. Gitu. Sedangkan dua teman kami udah pesan pesawat mau pulang hari malam itu, Jumat malam. Situ saya benar-benar mau nangis, benar. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya pergi sendiri ke kamar berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi kepada saya? Dari Rabu saya sudah merasakan hal ini, kekecewaan. Hari Jumat saya merasakan kekecewaan lagi. Begitu. Cuman saya serahkan di tangan Tuhan. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Saya akan lakukan apa yang harus saya lakukan saat ini. Apa yang diminta oleh bagian akademik, saya akan lakukan. Kehendak-Mu yang jadi, apapun yang terjadi. Gitu. Ternyata itu karena lama tidak lama itu waktu kami mencari tahu solusinya bagaimana, mau tidak mau kami harus menyerahkan itu file kami ke bagian akademik, karena awalnya kita bagian akademik dan bagian fakultas itu tidak sejalan peraturannya. Saya juga bingung kalau kenapa tanggal tidak sejalan. Jadi tidak tahu kami harus mengikuti yang mana. Jadi kami mahasiswa hanya bisa mengikuti mana yang terbaik aja buat kami. Jadi mau kami ke akademik dan itu udah sekitar jam 2 siang. Udah jam 2 siang. Padahal hari itu udah hari persiapan. Jadi jam 2 siang kami serahkan. Sudah khawatir. Itu pengecek. Jadi akademik kasih ke bagian PDDT, ke bagian kementerian, dan dicek itu butuh waktu sekitar sejaman. Jadi jam-jam 3-an itu hasilnya keluar. Terus ketika hasilnya keluar, kami senang. Karena apa? Karena kami memenuhi syarat ataupun plagiarisme kami di bawah 20%. Di bawah 20%. Ada teman kami yang di atas 20%. Tapi masih dikasih kesempatan untuk merevisi. Jadi kami juga membantu teman kami untuk merevisi dengan mereka. Dan bukunya sudah dicetak. Nah, mau tidak mau harus mencetak ulang. Di situ kami kalau mau ke Bandung lagi untuk mencetak ulang itu memakan waktu yang lama. Oleh sebab itu kami apali apapun yang darinya kami tidak bisa jadi tukang cetak, kami bisa jadi tukang cetak buku. Itu bukan satu hal yang yang kami tidak sangka. Itu sudah sekitar jam 5 sore. Sekitar jam 5 sore itu sudah mau tiba Sabat, bahkan sudah tiba Sabat. Buku kami ini covernya lepas. Jadi mau nempelin kan tidak punya lem.
Jadi kalian mencari tukang fotokopi sudah pada tutup. Kami cari tukang fotokopi sudah pada tutup. Sampai kami gedor rumahnya. Minta tolong Pak. Dia mau menerima, tapi selesainya besok hari Sabat. Nah, besok hari Sabat. Waduh. Ini bagaimana ini? Ini sudah hari terakhir. Kita belum ngumpulin. Ini baru bisanya besok Sabat. Hari Sabtu dikasihnya. Itu pun hari Sabtu selesai. Jadi saya hubungin bagian akademik, bagian tajuk, apa namanya, bagian fakultas dekan. Nah, jadi kami dikasih waktu, jadi bisa menyerahkan itu di hari Minggu. Di hari Minggunya, jadi setelah Sabat hari Minggu kami bisa menyerahkannya. Dan puji Tuhan, kami ucapkan syukur kepada Tuhan karena apa? Karena kami bisa pada waktu-waktu tergentil, pada saat waktu mau habis, Tuhan tetap bantu kami. Tidak menyangka, soalnya dia pikir udah mau kita, kalau enggak mau mohon kita ngumpul hari Minggu, enggak dia mau ya kita udahlah kita mulai tahun depan. Dia udah berpikir seperti itu, udah hopeless lah, udah hilang harapan lah. Cuman ya karena waktu sedikit ya, cuman ya karena itu, karena kami percaya, kami bersama Tuhan bantu kami, dan itu bisa selesai pada hari Jumat itu, walaupun bukunya itu selesai hari Sabtunya. Jadi itu bukunya itu diambilnya pada malam Minggu, pada Minggu malam itu diambilnya. Kebetulan, dan dua teman kami yang tadi yang mau berangkat ke Kalimantan, mereka bisa pergi, jadi tidak perlu memesan tiket pulang. Dan saya juga yang tadinya tidak jadi ingin pergi pelayanan, saya bisa pergi pelayanan. Saya merasakan bahwa ini merupakan mujizat Tuhan. Yang saya pikir saya tidak pergi ke pelayanan, udah, saya ada halangan ini. Saya menyerah, ya Tuhan, sudah saya tidak ikut pelayanan. Saya fokus untuk yang saya, tugas saya. Tapi Tuhan berkata lain, tidak. Kamu harus bisa pergi pelayanan. Dan akhirnya ketika hari Jumat itu jadi dua teman saya pergi, saya pergi pelayanan itu berangkatnya itu Minggu malam juga. Kebetulan teman saya satu orang tinggal, tidak ada kemana-mana. Jadi kami menitip kepada dia untuk mengambil hasilnya dan memberikannya ke bagian akademik. Jadi saya akhirnya bisa pergi pelayanan. Dan ketika saya konfirmasi kepada teman-teman saya ikut pelayanan. Oke, mereka senang. Mereka langsung pilih saya untuk ambil bagian khotbah di pelayanan Bapak. Dan saya pikir pada saat itu, mungkin ini maksudnya. Mungkin ini coba memberikan rintangan kepada saya, membuat saya menyerah. Tetapi saya tetap berdoa, saya serahkan kepada dia. Walaupun memang di awal saya sudah saya menyerah, tidak ikut pelayanan. Tapi saya sangat senang pada saat itu, karena ini pelayanan yang saya tunggu-tunggu di akhir tahun, pelayanan terakhir saya bersama teman-teman saya di kampus. Tuhan menyuruh saya untuk pergi pelayanan, dari sana kami mengabarkan Injil, melakukan beberapa pendalaman Alkitab, dan itulah mengapa saya saksikan ya Allah, bahwa sama seperti judul saat ini, saya akan pergi dan saya akan percaya. Jadi ketika saya percaya kepada Tuhan, maka semua rintangan tadi yang saya hadapi itu selesai. Ketika saya bersama Tuhan, rencana tadi yang saya pikir tidak akan terjadi, tapi terjadi.
Itulah pelajaran yang dapat saya berikan dari sesi. Baik, kita kembali ke pelajaran kita pada malam hari ini mengenai Abraham. Yang dimana kita mengingat kisah Abraham ini yang di Kejadian 12 ini harus dilihat dan dibandingkan dengan apa yang terjadi pada Kejadian 11. Kita mengingat apa itu Kejadian 11, yang terjadi pada Kejadian 11, yaitu yang dimana setelah air bah terjadi, Tuhan memerintahkan keturunan Nuh untuk memenuhi bumi. Artinya apa? Ia ingin agar umat manusia menyebar dan tidak berkelompok di satu bagian saja, di bagian itu saja. Tetapi alih-alih mereka mengikuti rencana Tuhan, mereka justru apa? Mereka justru memilih tinggal di satu tempat yang sama. Mereka membangun kota Babel beserta menara yang tinggi menuju ke surga, dengan berharap bahwa ketika air bah turun lagi, mereka bisa menaiki menara yang tinggi tadi. Jadi mereka itu memilih menciptakan zona nyaman di mana mereka dapat berkumpul tanpa merasa khawatir. Dan apa yang terjadi kemudian? Mereka mencoba untuk menyanyi kuasa Tuhan. Mereka membangun sebuah menara menyanyi kuasa Tuhan supaya ketika air bah datang lagi, mereka tidak kenapa-kenapa, mereka bisa selamat. Nah, ini yang perlu kita lihat. Perbandingan dari Kejadian 12 tentang Abraham dan juga Kejadian 11 ini. Yang dimana umat manusia itu memilih dan membuat zona nyaman. Dimana tadi di awal saya sudah menanyakan kepada kita, kenapa sih rasa nyaman itu? Apa sih yang salah dengan rasa nyaman itu? Apa sih yang salah menjadi orang yang istilahnya kalau bahasa gaul sekarang mager, malas gerak, enjoy dengan zona nyaman kita? Kenapa sih salah gitu? Sedangkan ya saya pikir ya nyaman, oke nyaman gitu loh. Kenapa harus kita khawatir? Kenapa itu jadi bahaya? Padahal itu satu hal yang nyaman, satu hal yang kita pikirkan yang tidak menimbulkan pemikiran akan terjadinya bahaya. Nah, jadi kalau menurut atau kisah Menara Babel di Kejadian 11 dan Kejadian 12 tentang Abraham menunjukkan beberapa poin penting. Poin pentingnya itu ialah zona nyaman membangun rasa kepuasan semu. Rasa kepuasan semu ini ialah kepuasan yang tidak pasti ataupun yang sifatnya hanya sementara. Zona nyaman membutakan kita dari panggilan Allah. Zona nyaman menimbulkan perasaan mager yang menimbulkan kerohanian kita. Nah, ini zona nyaman menimbulkan perasaan mager yang menimbulkan kerohanian kita. Pada saat ini, khususnya pada masa pandemi ini, tidur itu merupakan suatu hal yang nyaman. Dan ketika mager, malas gerak. Ketika bangun pagi, malas gerak. Pagi-pagi malas gerak. Padahal itu hari Sabat. Bangun pagi, malas gerak. Malas. Atau enggak ke gereja kok, di rumahnya. Entar lagi lah. Nanti jam 9 pas mulai, baru bangun. Gitu. Nah, itu dia. Karena zona nyaman itu adalah tidur. Kalau kita mengikuti zona nyaman kita memaui kemauan tubuh kita ingin merasa nyaman, itu akan memberikan dampak yang buruk. Contohnya tadi menimbulkan perasaan yang malas, menumpulkan kerohanian kita. Jadi kita pun ketika kita mempunyai beban di dalam kehidupan kita, ingat, ketika kita berada di zona nyaman kita, tapi suatu saat tiba-tiba zona nyaman kita ini terjadi ada beban ataupun ada rintangan di dalam kehidupan kita. Ingat, perlu diingat bahwa
Tuhan bukan ingin mempersulit kita, tapi Ia mau supaya kita keluar dari zona nyaman kita. Agar apa? Agar kita itu bersandar kepadanya. Bersandar kepadanya, menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang hidup, sebagai sumber berkat dan pengharapan kita. Di balik itu semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik buat kita semua. Sama seperti janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham itu apa? Tadi di Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kita ingat ini. Tuhan memberikan jalan hidup yang baru pada Abraham dan menjadikan suatu hal yang besar. Tuhan menyuruh Abraham keluar dari zona nyamannya dan menjanjikan hal yang besar. Begitu pula dengan kita. Ketika Tuhan meminta kita keluar dari zona nyaman kita, ketika Tuhan meminta kita keluar, berpindah dari tempat kita ini, saat ini, kita keluar mengabarkan Injil. Kita lawan rasa malas kita untuk mengabarkan Injil. Ingat, Tuhan punya janji. Tuhan punya janji, sama seperti janji Dia kepada kita. Ellen G. White menuliskan, apa yang telah dihadapkan kepada Ibrahim bukanlah satu ujian yang enteng, bukan pula satu pengorbanan yang kecil, dituntut dari ada ikatan yang kuat yang mengikat Ibrahim kepada keluarganya dan rumah tangga. Tetapi ia tidak ragu untuk menurut kepada panggilan itu. Ia tidak mengemukakan pertanyaan tentang negeri kebencian itu. Apakah tanahnya subur dan udaranya menyehatkan? Apakah keadaan sekelilingnya baik serta memberikan kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan? Tuhan telah berbicara dan hambanya harus mentaati. Baginya tempat yang paling berbahagia ya sebelumnya. Ini adalah tempat di mana Allah tentukan bagi dirinya. Jadi kesimpulannya yang saudara-saudara, jika Allah pernah memanggil Abraham untuk melangkah bersamanya, pasti ada saat di mana panggilan yang sama akan ditujukan juga kepada teman-teman semua, kepada kita semua. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah kita akan memilih untuk tetap tinggal di dalam zona nyaman kita? Atau melangkah kita keluar menuju dunia yang tidak pasti? Melangkah ke tempat yang tidak kita ketahui. Dengan iman dan pandangan kepada Allah, kita harus yakin, kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman kita memang menyenangkan, tapi bagaimana dunia dapat melihat terang ilahi jika semua umat Tuhan kumpul di tempat yang sama? Bagaimana kita melaksanakan yang Tuhan? Bagaimana kita melaksanakan tema kita sepanjang tahun ini? I will go. Saya akan pergi. Kalau kita hanya berdiam diri di tempat kita saat, kalau kita tidak berani beranjak, kalau kita tidak berani mendatangi orang-orang baru, mengenalkan kita siapa, mengenalkan Tuhan kita siapa, dan kita semua siapa. Oleh sebab itu, pelajaran malam hari ataupun pelajaran satu minggu ini mengingatkan kita, saya akan pergi, saya, Anda, saudara, semua kita harus beranjak dari tempat kita saat ini. Tidak mesti jauh-jauh dari lingkungan kita. Percaya kepada Dia dengan iman kepada Allah. Percayalah, Tuhan akan sanggupkan, Tuhan akan bantu. Oleh sebab itu kepada orang muda-muda yang ada di sini semua, ingat, di zaman ini kita harus hati-hati dengan apa yang kita jalani sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang ini memang terasa menyenangkan, terasa nyaman. Tapi kita semua apa efeknya, apa risikonya. Karena kenyamanan itu sangat berbahaya, membuat kita tidak menyadari, membuat kita lupa akan
akan Tuhan, membuat kita menyenangi hal-hal dunia. Oleh sebab itu kita harus bisa membuat hal yang nyaman itu. Biarlah hal nyaman yang kita cari, ataupun hal nyaman yang ingin kita buat itu, hal nyaman yang bersama Tuhan. Bukan hal nyaman karena mengikuti keadaan dunia saat ini. Semoga terang dari Tuhan menyinari pemikiran kita saat ini. Semoga pelajaran ini membantu kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari-hari kita ke depannya. Mempersiapkan diri kita untuk melangkah ke dunia yang tidak kita tahu arahnya kemana. Untuk mempersiapkan kita keluar dari zona nyaman. Biarlah firman Tuhan ini tidak sekedar hanya berlalu pada kami saja, bukan sekedar pada teman saja, tapi biarlah ini menguatkan kita, mengingatkan kita kembali lagi bahwa Tuhan ingin kita keluar dari zona nyaman kita. Tuhan ingin kita bersandar kepada Tuhan ingin kita menjadikan Dia segala sumber sesuatu untuk kehidupan kita. Karena Dialah yang Maha Kuasa. Karena Dialah sumber segala sesuatu. Tanpa Dia, kita tidak bisa apa-apa. Sekian firman Tuhan yang dapat saya bawakan pada malam ini. Ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bang Rivaldo atas firman Tuhan yang begitu luar biasa. Sebagaimana kita diingatkan bahwa kenyamanan yang sesungguhnya adalah berada dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini kita akan menutup perbaktian kita. Kita akan bernyanyi dari lagu 357. Dan sebelum itu kita mungkin ada teman-teman yang atau orang tua kami ada hal yang perlu didoakan, boleh disampaikan. Yang pertama, tolong didoakan sebagai doa penutup nanti Bang Rivaldo sebagai pembicara, tolong didoakan Opung Replin yang kondisinya dalam kurang sehat saat ini, dan begitu juga adik kita Replin yang saat ini berulang tahun, tolong didoakan supaya Tuhan tetap memberkati. Dan apabila ada teman-teman atau orang tua kami yang perlu didoakan, boleh disampaikan. Apabila tidak ada, dengan internet supaya lancar selama ada pekan doa ini. Jaringan internet supaya lancar sepanjang pekan doa. Boleh ditambahkan, Bang? Mungkin ada yang lain? Jadi yang perlu kita doakan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan iman kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kesehatan kita. Dan begitu juga dengan Opung Replin, Pandiangan, yang saat ini kurang sehat. Dan begitu juga Kak Citra saat ini masih dalam pemulihan. Dan adik kita Replin, yang saat ini berulang tahun, supaya tetap didoakan, agar Tuhan tetap memberkati. Dan tambahan doa tadi untuk jaringan internet untuk 1 minggu ke depan. Sebagai doa penutup nanti Bang Rivaldo Marcel Silalahi. Dan sebagai lagu penutup kita, lagu Sion 357 yang diputar oleh operator. Kasih
jadikan kita yang bahagia sesama. Kasihnya, kasihnya. Sebagai doa penutup, kami undang kesediaan Bang Rivaldo Marcel Silalai. Dan kita bersatu dengan doa. Berkala kami yang hingga pada saat ini kami dapat berkumpul virtual di mana kami baru saja bertemu dan sudah kami melakukan untuk dapat menjadi pegangan kami dalam kami mengawali kehidupan kami. Biarlah seluruh kehidupan kami terserahkan ke dalam tangan Bapa yang di surga. Pada malam hari ini kami berdoa mendoakan jemaatmu spiritualnya, memberkati kita ini dapat menjadi jemaat yang setia, jemaatmu yang engkau sayang, memberkati diri spiritualnya supaya tetap solid, supaya tetap erat dengan keluargaan. Memberkati yang jemaat yang tidak dapat hadir pada malam hari ini apabila sakit ataupun terhalangan engkau bantu dan tanganmu yang Bapa yang di surga. Pada saat ini kami juga memberkati orang tua kami yang ada di sini, yang hadir pada malam hari ini. Memberkati orang tua kami sebagai bersatu, berikan kesehatan panjang umur, engkau berkati di dalam aktivitas kehidupan mereka sehari-hari, engkau juga mereka, engkau berkati mereka dalam kerja, engkau berkati juga dalam pelayanan mereka. Berkati juga di seluruh kota, membangun mereka sendiri. Juga engkau berkati mereka supaya dapat membimbing kami di sini, jemaat spiritual ini menjadi jemaat yang lebih setia lagi, menjadi jemaat yang mencintai, yang menyayangi, yang menjadikan Engkau Tuhan sebagai sumber segala sesuatu, sumber pengharapan. Bapa yang di surga, di sini juga kami mendoakan teman-teman orang muda, tapi kami semua orang muda di dalam kehidupan kami, rencana-rencana kehidupan kami, engkau berkati satu persatu, engkau tuntun kami supaya apapun yang kami lakukan itu dapat berhasil, dapat menjadi puji-pujian dari kemuliaan bagi Engkau. Biarlah kami orang muda di sini menjadi berkat bagi sesama manusia, menjadi berkat bagi lingkungan kami. Bapa di surga yang di sini sedang berbanyak sibukkan pekerjaan
ini kegiatan dari konsumsi supaya itu dan baru itu mempercepat proses penentuan aturan ini. Begitu juga Bapak ada revolusi lingkungan sedang berlangsung. Terima kasih Bapak sudah berkati dia pada hari saat ini. Dia umur berkati lagi di dalam umur ini biar lebih dapat menjadi anak yang baik, anak yang bermaksud kepada orang tua, terutama berarti sehingga adik-adik ini dapat menjadi yang bijak, dapat menjadi menjadi anak yang setia dan menurut menjadi berkat bagi orang tua dan juga bagi sanak saudara di mana pun Bapak yang surga. Perbaktian kami seperti itu ada seperti itu. Yang dimana saat ini kami melakukan perbaktian yang virtual banyak sekali dan sangat apa yang dilakukan menjalankan membantu juga rekomendasi. Maka bantu baik itu dalam media yang kami gunakan atau bantu di dalam jaringan kita biarlah itu semua baik-baik saja supaya perbaktian kami ini berjalan dengan baik supaya perbaktian ini dapat menjadi berkat bagi kami semua dan kami semua dapat mengikuti yang baik dan biarlah memang yang kami inginkan. Yesus Bapa yang di surga, kami manusia berdosa, banyak dosa bersama kami. Mungkin kami masih layakan kami dan kami. Biarlah kami dalam nama Yesus Kristus standar dalam mengucap syukur. Amin. Bagian kita sebelum kita keluar, mungkin bagi teman-teman yang belum menghidupkan kameranya boleh dihidupkan karena kita ada sesi dokumentasi. Mungkin teman-teman yang boleh on kameranya boleh dihidupkan. Dan kepada Bang Tommy sebagai operator boleh mengambil dokumentasi Bang. Katia Baba. Jangan tutup mukamu yo. Yo. Dihitung Bang Tommy. Masih tutup kamu ini. Masih tutup kamu ini Mijo. Boleh di Tommy biar semuanya bersiap-siap. Kenapa kau tutup mukamu Nang? Satu, Thank you. Tutup begini. Sudah Bang Tommy. Oke, sampai di sini perbaktian kita malam ini. Sebagai pengumuman sebagai besok yang mengambil bagian sebagai narasumber sebagai doa pembuka kami undang kesediaan Adik Aura Panjangan. Kebaktian kita akan kembali seperti biasa jam 7:30 dan kami mengundang supaya teman-teman ini mungkin ada tamu kami boleh untuk besok join kembali agar kita boleh saling mendukung dan boleh juga khususnya pada adik-adik kami supaya boleh join tepat waktu supaya kita boleh memulai acara kita tepat waktu juga. Mungkin saat ini ada yang mungkin sapa menyapa, boleh dipersilakan. Mana seninya? Sebelumnya terima kasih. Mana seninya? Terima kasih Bang Marcel, firman Tuhannya. Ada.
Makasih yo. Mau gabung. Siapa kakaknya itu ada? Kak Lela. Terima kasih semuanya yang sudah join. Orang tua kami, Pak Pendeta, Bu Pendeta, Pak Ketua, Ibu Ketua. Dan ada teman kita juga yang join dari luar tempat kita, luar KOP. Ada dari Medan, Santana, ada juga dari Rahel Tampuwolo. Selamat bergabung. Besok join lagi ya. Oke. Saat ini kita acara jeda. Mana jedahnya? Nah, ini memang ada masalah gara-gara. Lapik pisang. Saat ini Nanti jedanya Senin. Ayo Bu, kita jeda. Jangan pulang dulu. Masih dipersiapkan makanannya. Iya. Jeda. Kata kita ya. Ampong. Ece ada enggak? Ya. Anda. Dari apa garamnya? Dari Yohanes, dari Anda. mana Yohanes? Mana Anda? Halo Anda. Dari dulu ini si Anda pergi sini, Bang. Kamu si Jawa jadi guru ya? Terima kasih kepada main kami Yohana si Jabat ya. Sudah ikut bergabung. Ini keberatan, Bang. Kenapa pigit kau, Nang? Sabta, Yohana. jangan lupa panennya. Kenapa Pak Ketua? Jangan lupa panennya. Iya siap Pak Ketua, nanti diundang. Mungkin bagi orang tua kami atau pendeta ada yang perlu dikasihkan untuk kebaktian kita ke depannya. Yang ngambil bagian belum diumumkan. Oh, udah diumumkan. Tuh, mungkin kurang dengar. Yang mengambil bagian besok malam Kak Citra Turnip sebagai narasumber. Doa pembuka Aura Pandiangan. Oh, bagus lah. Nanti mungkin untuk lagu pujian atau ada yang mau menyumbangkan lagu pujian? Sejabat. Operator lah. Operator berarti Om Tommy si Jabat. Melalui. Operator mutar aja. Memutar. Lagu spesial bisa direkam. Diputar. Kalau nggak ada, mungkin besok boleh kami japri satu-satu yang siapa mau menyumbangkan lagu pujian. Atau siapa tahu mungkin Pak Ketua dan Ibu Sister Ketua yang mau menyanyi boleh juga. Duet. Gaskan. Arisa. Lagi apa? Lagi parah suaranya, serak-serak basah. Itu yang bagus. Apa? Seru dengarnya. Orang muda. Orang muda lah dulu udah. Oke lah ya. Selamat malam. Biar makan snack. Makan snack masing-masing. Iya. Terima kasih semuanya. Mungkin yang mau live boleh atau dihitung sama operator ini. Udah Bu. Betina tapi. Terima kasih Angga. Terima kasih. Halo Yohana. Dadah. Ayo. Dadah yuk. Mana adik-adik? Mana adik-adik? Kan kita udah ikut bergabung. Pintu angin. Mama, Mak Nang. Yayanti. Terido, Mak. Hai. Bye. Tanya bereng kakak.
kalau tatap muka sobat. Nah, saya dari sini duduk.